tadi kan ngomongin IoT nih. Berarti kan sekarang tuh lampu udah smart ya. Ada yang kita bisa kontrol dari smartphone gitu. Emangnya bisa dihack dari lampu? Hai, selamat datang di Wartech ACS, Warung Teknologi ACS Group. Bersama saya Angel Ginting, dan hari ini saya nggak sendirian. Ada Mas Ridwan David di sini, selaku Network Engineer dari ACS. Halo Mas David. Halo Angel. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Mas? Di ngopi-ngopi chill-chill hari ini. Iya nih, kita masih nunggu kopi belum jadi nih Angel. Jadi hari ini kita akan bahas salah satu solusi di Aruba Network, yaitu solusinya NAC ya Angel. Terus untuk lebih jelasnya, kita udah datang ke dua tamu nih hari ini nih. Ada Bu Krisan dan Pak David di sini. Untuk lebih jelasnya siapa mereka, kita coba kenalan dulu ya. Dengan Bu Krisan dulu, silakan Bu. Halo, nama saya Krisanti Pramono, biasa dipanggil Krisan. Jadi saya di Aruba ini sebagai Partner Business Manager. Saya David Sulaiman, saya Territory Manager di Aruba Network. Sekarang namanya HPE Aruba Networking. Ngomong-ngomong, Mas, aku baru ngeh, yang ini namanya Pak David, yang ini Mas David. Iya. Bedainnya gimana? Untung ini bukan Krisani ya kan? Bedainnya gimana nih Mas? Mungkin saya David aja kali ya. David. Pakai P ya. Soalnya Sunda soalnya. Iya. Oke, boleh. Yang ini Pak David, yang ini Mas David. Iya, boleh. AA juga boleh. Oke. Tadi gimana Mas? Oke, HPE Aruba? Tanya dulu kali ya. HPE Aruba itu apa ya? Ci Krisan, silakan. Boleh. Jadi sebelumnya kita itu namanya Aruba Networks. Kita itu di bawah naungan Hewlett Packard Enterprise. Sekarang namanya HPE Aruba Networking. Jadi kita adalah salah satu bisnis unit Hewlett Packard yang bergerak di bidang networking. Jadi kita jual segala macam produk IT yang berhubungan dengan jaringan atau network. Oke, menarik. Menarik. Jadi berhubungan tadi dengan Aruba Network, dan nanti udah Mas David spill sedikit. Hari ini mau bahas tentang NAC. Ya, betul. Sebenarnya apa itu NAC? Terlalu formal banget ya Angel kayak gitu ya. Tegang banget ya. Jadi NAC itu singkatan dari Network Access Control. Jadi Network Access Control adalah sebuah produk dari kita yang tujuannya untuk, ini aku terjemahin aja ya, mengontrol atau memanage akses atau jalan masuk ke dalam network environment sebuah perusahaan yang pakai barang kita. Bedanya NAC sama firewall tuh kayak gimana? Oke, kalau misalnya aku kronologikan, NAC ini tuh satpam. Tapi kalau firewall ini tembok dan pagar. Jadi kalau ditanya penting mana, dua-duanya penting. Perusahaan itu butuh tembok dan pagar untuk mencegah pencuri atau maling masuk lewat jalan yang tidak seharusnya. Kalau satpam itu butuh untuk mengecek siapa aja yang masuk, levelnya apa, boleh akses ke ruangan mana, ke lantai berapa, kayak gitu. Dan kalau misalnya dari NAC ini, fitur utamanya apa sih untuk keamanan siber? Perannya itu sebagai ini sih, untuk mengontrol akses supaya nggak semua orang tuh bisa masuk dalam satu jaringan perusahaan, gitu. Jadi untuk ID ini dipakai oleh karyawan atau mungkin visitor. Itu bisa akses ke data-data yang mana, bisa akses ke level berapa, even sampai di titik pakai wifi yang mana gitu. Karena kita pasti bedain, kalau di perusahaan yang sudah besar ya, maksudnya data-data sensitifnya banyak, biasanya kita nggak gabungin wifi-nya. Itu untuk mencegah security breaching. Dan itu adalah tugas NAC untuk memanage supaya data-data ini tuh bisa tetap secure. Dan kita sebagai perusahaan network itu nggak cuman menciptakan network environment yang reliable, tapi juga secure. Namanya perkembangan teknologi pasti terus berkembang, salah satunya dari NAC ini ya. Betul. Nah, mau tahu sebenarnya apa teknologi sebelum si NAC ini ada? Kalau simpelnya nih, teman-teman yang udah sering itu ya, udah punya sosial media kayak Facebook atau even akun-akun Google Mail dan segala macam ya, dari dulu ada Yahoo apa segala macam, teman-teman pasti familiar sama yang namanya username password. Itu adalah teknologi dasarnya si NAC. Jadi untuk mengidentifikasi nih orang punya akses nggak, nah aksesnya itu cuma dari username password doang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, di mana
data is the new oil, kita melihat tuh pentingnya mengontrol akses network, nggak cuma dari username dan password, tapi juga dari hal lain seperti mengontrol akses, seperti memberi policy gitu ya. Jadi kita kasih peraturan nih yang boleh masuk siapa aja, dan itu yang ngejalanin semuanya itu produk kita gitu. Jadi nggak perlu serahin admin lagi nih, karena kan yang namanya human error pasti ada ya gitu loh. Betul. Kalau yang jalanin komputer, selama kita taruh policy-nya bener kan, adminnya bisa tidurnya nyenyak, kerjanya jadi kurang gitu, Betul jadi sekali. lebih nyaman gitu kan. Oke, di Aruba sendiri itu sebenarnya ada nggak NAC itu? Jadi Aruba itu produk NAC-nya namanya ClearPass. Oke. Nah, Bentuknya kayak apa tuh kalau ClearPass itu? jadi ClearPass ini dia ada 2 bentuk. Yang pertama itu appliance. Appliance itu berarti hardware ya. Ya. Hardware yang ada software atau license ClearPass-nya. Tapi kalau mungkin dari customer itu atau usernya cuman pengen punya hardware sendiri, dia nggak mau pakai appliance ClearPass, kita juga bisa sediain yang versi virtualnya. Jadi ada virtualnya, ada Hardware-nya namanya hardware juga ya. Betul. Oh gitu. Oke. Kok David bisa jelasin sedikit gak? Sebenarnya license yang ada di ClearPass itu ada apa aja? Oke, tadi kan udah dijelasin ClearPass ya namanya. Jadi ClearPass itu pertama dia basicnya punya namanya capacity license. Oke. Jadi capacity license tuh menentukan berapa sih device user yang bisa di-manage pada saat yang bersamaan. Mulai dari 100 sampai puluhan ribu. Oh itu kapasitas device itu nggak bisa satuan ya Pak? Nggak bisa. Oke. Kalau nggak salah paling besar 10.000, cuman kalau mau lebih dari segitu di double aja. Misalnya 10.500 berarti beli yang capacity yang 10.000 sama yang 500. Intinya custom lah ya. Custom, Oke. fully customized. Nah, terus tadi itu capacity license adalah basic license-nya. Nah, terus tadi kan ada pertanyaan tuh, sekarang NAC tuh kayak gimana sih perkembangannya? Yes. Jadi nggak sekedar username password aja sekarang. Jadi namanya security, karena NAC masuk ke dalam security, kita mesti punya kemampuan untuk visibility, buat ngelihat siapa yang masuk, pakai apa dia masuk, dari mana dia masuk, policy-nya dikasihnya nanti apa. Jadi pertama disaring, masuk username password seperti biasa. Yap. Terus dia punya profile apa nih user ini nih? Misalnya sebagai pegawai, atau sebagai manajer, atau sebagai bos, atau sebagai tamu. Nah, nanti dikasih jalur, oh kamu berarti masuk ke jaringan kantor saya, boleh masuk ke sini, boleh akses ke sini. Terus karena dia punya visibility, dia bisa lihat, ini masuknya pakai apa nih? Pakai handphone kah? Pakai notebook? Atau pakai tablet? Nah, nanti bisa dibikin tuh username yang sama, pakai notebook, dia bisa masuk ke aplikasi-aplikasi kantor. Tapi username yang sama masuk pada saat bersamaan pakai handphone, bisa dibikin oh kamu cuma bisa akses internet aja dari kantor. Jadi bisa, itu salah satu kemampuan tambahan dari NAC yang mulai ada sekarang. Nah, itu ada nama-nama license-nya nggak tuh? Benar. Nah, pertama license-nya adalah onboard. Itu untuk membantu company-company yang menjalankan BYOD. BYOD artinya si karyawannya boleh membawa barang-barang sendiri ke jaringan kantor. Itu pakai namanya license onboard. Ini license tambahan ya. Oke. Nah, terus kemudian license yang kedua adalah guest license. Ini biasanya digunakan di hotel atau di resepsionis kantor untuk memberikan akses internet temporary kepada customer yang lagi berkunjung ke situ. Bukan customer berarti maksudnya lebih ke visitor ya? Ya, visitor. Oh, Oke, sorry. Kalau di hotel baru customer. Betul. Ya, kayak gitu. Nah, terus ada lagi license yang ketiga tambahan namanya OnGuard. OnGuard, oke. Nah, ini OnGuard nih rada unik karena dia memonitor peralatan BYOD yang masuk ke dalam kantor apakah sudah sesuai dengan compliance atau policy yang ditetapkan di perusahaan itu. Contohnya, apakah kalau dia bawa komputer atau notebook atau bawa handphone sudah ada antivirusnya. Kalau komputer misalnya dia mesti pakai antivirus merek A. Kalau sudah masuk antivirus merek A harus versi sekian. Kalau nggak boleh masuk. Nah, jadi yang nggak bisa masuk di luar. Tapi bisa juga diarahkan ke remedial area. Berarti dia bisa download, bisa connect ke internet, bisa download update antivirusnya, misalnya gitu. Atau bisa juga dicek, misalnya kalau masuk ke kantor itu nggak boleh ada USB yang tercolok di notebooknya. Oh, sampai USB bisa ya? Bisa. Oke. Jadi kalau ada USB nggak boleh masuk.
Tapi kan orang suka nakal ya. Ya. USB gue copot dulu lah, masuk ke kantor. Oke, terus ditancap lagi. Begitu ketahuan, karena kan seperti satpam ya tadi ya, dia muter tuh fungsi NAC ini. NAC-nya oke. Diperiksa, oh ternyata ada yang udah masuk tapi melanggar compliance nih. Dikeluarin dia dari jaringan, masuk ke remedial area. Kayak gitu. Itu salah satu fungsi-fungsi dari yang on guard tadi. Cuman balik lagi tergantung policy perusahaannya. Betul. Kadang kan kalau mungkin di industri banking ya, Ya. itu ketat banget. Semuanya itu benar-benar harus secure. Nggak boleh ada yang buka website aneh-aneh Iya, gitu biasanya kan. karyawannya benar-benar diisolir Betul. kalau kayak gitu ya. Tapi ada juga yang perusahaan yang mungkin dia cuma butuh sebatas notify aja. Ini visitor atau ini karyawan. Kalau misalnya karyawan ya berarti cuma diarahin aja ke level ini gitu. Ya tergantung policy perusahaannya aja sih. Ya. Berarti kalau misalnya masalah itu kan ada 3 lesson tambahan ya Pak. Kalau yang masalah kapasitinya aja, apakah si ClearPass bisa melakukan itu juga? Kalau misalnya dia hanya punya license capacity? Kalau yang capacity license aja, berarti dia bisa masuk dengan fungsi dasar NAC, bisa mendetek username password, terus dia membagi role-nya berdasarkan perannya. Tadi sebagai pegawai biasa, staff, sebagai manajer atau sebagai direktur. Oke. Terus dia kontrol boleh berapa device yang dibawa. Itu bisa diatur. Ini yang di basicnya seperti itu. Oke. Jadi bener-bener detailnya tuh bener-bener tahu ya. Jangan-jangan kalau misalnya aku konekin ke network yang ada di Aruba, ketahuan dong HP aku apa dari sebelumnya. Bisa ketahuan. Bisa ketahuan juga. Operating sistemnya apa yang connect pakai Linux, MacBook iya. atau Windows. Oh, segitunya ya. Betul. Pakai Android atau pakai Apple bisa ketahuan. Wow. Jadi jangan main-main ya kalau Mantap. Itu dia. Kalau gitu kita ketahuan. Waduh. ngomongin tentang perangkat apa aja sih yang sebenarnya bisa dikontrol oleh si ClearPass ini? Jadi karena dia itu konsepnya adalah mengontrol akses network, jadi semua device yang bisa connect ke network atau jaringan perusahaan atau jaringan apapun itu sudah masuk dalam kategori yang bisa di-manage oleh ClearPass. Dari mulai HP, notebook, jadi yang biasa BYOD ya, sampai yang ini device-device yang berhubungan dengan smart building, contohnya CCTV, terus IoT. even kulkas, AC, itu kan zaman sekarang bisa ya dinyalain. Lampu juga, smart lamp ya kan, yang berhubungan dengan smart building, smart system, itu semua bisa di-manage oleh ClearPass. ClearPass bisa mengidentify ini CCTV, ini device yang lain kayak gitu, supaya dia bisa menggolongkan. Karena even security breaching itu juga bisa dari IoT, jangan salah. Dia nggak bisa operate apapun nih. Cuman hacker itu bisa masuk lewat koneksi CCTV. Tadi kan ngomongin IoT nih. Berarti kan sekarang tuh lampu udah smart ya. Ada yang kita bisa kontrol dari smartphone gitu. Emangnya bisa dihack dari lampu? Lampu Bisa. loh. Semua barang-barang IoT lah. Mungkin Ko Oke. David bisa. Sebenarnya bukan dari lampu aja ya, jadi IoT. IoT itu kan sebenarnya barang-barang yang connect ke jaringan, tapi dia punya fungsi kayak komputer tapi minim. Karena minim akibatnya apa? Kita nggak bisa install yang namanya antivirus, anti-malware segala macam di situ. Jadi sangat rentan, sangat mudah sekali di hack. Ada kisah nyatanya, kira-kira 4 tahun yang lalu lah di Eropa sih. Yang di hack apa tau gak? Yang di hack adalah IP kamera yang dipasang di jalan-jalan. Nah, karena di hack di situ IP kameranya, hackernya nggak minta duit sih, cuman dia bikin yang namanya DDoS. Jadi DDoS itu membunuh services. Jadi services kalau nggak salah untuk lalu lintas di satu kota itu mati gara-gara dihack lewat IP kamera. Jadi segitu rentannya IoT. IoT sangat penting buat kehidupan, tapi sangat mudah sekali dihack. Nah, nanti dari solusinya Aruba, kita bisa bantu gimana caranya supaya mengurangi resiko seperti itu. Biar dia nggak menyebar kemana-mana. Benar. Gitu. Kalau di hack satu device itu ya udah satu device itu aja. Oke, bisa segitunya ternyata. Baru tahu aku. Bisa. Dari sisi user, kalau misalnya kita user nih, terus kita mau coba implementasi atau kita mau coba POC kan untuk masalah ClearPass ini, apa aja sih yang harus disiapin? Yang pertama adalah kita harus bikin policy dari company itu. Karena tiap company punya policy atau aturan berbeda-beda. Sama lah bikin undang-undangnya di company itu seperti apa. Nah, polisinya itu apa? Misalnya membatasi
yang boleh masuk ke kantor itu bawa device-nya berapa banyak. Tergantung tadi pegawai berapa, manajer berapa, direktur berapa. Atau kalau udah masuk dia boleh akses kemana aja. Atau pada jam berapa aja dia bisa buka aplikasi apa gitu. Itu policy harus di-set. Sama yang tadi tuh boleh antivirusnya versi berapa, merek apa, USB segala macam. Itu policy harus di-set pertama kali. Jadi kalau nggak ada polisinya, percuma kita punya ClearPass atau percuma punya NAC apapun. Jadi setelah itu jadi, policy itu yang dimasukin ke dalam konfigurasinya ClearPass. Nah, keuntungan ClearPass adalah ClearPass sangat Agnostik. betul, dan sangat customize. Yes. Jadi Coba bukannya- jelasin yang agnostik dulu deh. Jadi Nah. agnostik Kayak itu si ClearPass itu nggak terikat pada merek yang sama gitu. Karena dia kan akses kontrol kan. Iya. Jadi kita nggak tahu di usernya itu dia udah punya peralatan apa aja, Pakai atau dia mau wifi beli apa apa? aja. Itu Iya kan? semua bisa kerjasama dengan ClearPass. Oh jadi wifi terus switch itu nggak harus dari Aruba ya? Enggak. Enggak. Oke. Selama wifi atau switch atau barang apapun itu terkoneksi dengan network, dia berusaha masuk ke jaringan perusahaan, dia bisa di-manage sama ClearPass. Oke. Ada syaratnya sih harus support .1x. Ya. Cuman Buat authentication ya. itu Ya, betul. penjelasan agnostiknya nih. Ya. Terus kalau yang satu lagi yang customize, Tambah sedikit yang agnostik. Oh, Memang bisa semua brand. Cuman kalau pakai brand Aruba pasti ada kelebihannya. Ya. Sama lah lu kalau beli Apple, lu pakai aksesorisnya Apple juga Iya. lebih ini kan. Betul. Oke, kayak lebih gitu. prestis. Enggak. Enggak boleh nyebut Apple ya gua. Endorse nanti. Nah, Enggak. terus tadi pertanyaan berikutnya adalah Iya, customize. custom, Ya, custom. customize karena itu dia ngikutin policy yang udah dibikin, diimplement. Jadi nggak ada tuh beli ClearPass langsung dipasang plug and play, nggak bisa. Karena harus dikonfigur. Karena memang itu fungsinya dia itu mengikuti undang-undang atau policy yang dibikin di perusahaan itu. Dan kebutuhannya. Ya, kan sesuai dengan kebutuhannya. Customnya mulai dari kebutuhan. Oke. Misalnya di customernya cuma ada 1.000 user, masa dia pakainya yang 10.000? Kan overkill. Oke. Jadi balik lagi si customernya ini berapa jumlahnya ya, sama policy yang dipakai, pengen seketat apa, Ya, kayak gitu. Berarti dia bikin polisinya itu per user. Misalnya ada 1.000 klien di satu perusahaan itu. Apakah kita harus bikin polisi satu-satu atau kita bisa kelompokkan polisi itu? oh enggak. Kalau policy itu kan biasanya ada orang IT si company itu menentukan. Dia grouping biasanya. Yang tadi tergantung role, tergantung si karyawannya nih sebagai apa perannya. Oke. Tadi staff, Ya. manager, orang marketing, orang HRD, mereka bikin policy masing-masing. Mungkin biasanya ya, ada policy umum, terus ada policy yang lebih detail. Itu semua dimasukin ke Di konfigurasinya ClearPass. Nah, tadi seperti kata Krisan juga, tiap company beda-beda. Ada yang lebih longgar, ada yang sangat ketat. Ya, tergantung. ClearPass bisa ngikutin. Oke. Berarti ClearPass ini custom based ya. Ya, Yes. betul. Custom base. Betul. Tadi aku pengen sedikit menambahkan atau melanjuti dari tadi Mas David sempat bilang POC gitu. Kapan kita tahu kalau kita tuh butuh namanya Aruba ClearPass? Kapan butuh ClearPass? Kapan butuh ClearPass? Oke, ketika company itu mau aman dari ujung ke ujung, jadi dia nggak cuma punya firewall dan antivirus. Ketika dia mau tahu siapa aja sih yang masuk ke dalam jaringan dia, jadi harus dia mau punya visibility, siapa aja yang masuk, benda apa aja, usernya siapa, ngapain aja, dari jam berapa sampai jam berapa, aktivitasnya apa aja, melanggar compliance apa enggak. Itu semua kalau dibutuhkan itu dia akan membutuhkan ClearPass. Sama satu lagi, ClearPass itu punya fungsi satu lagi yang mungkin nggak ada di NAC lain, sebagai orkestrator. Oh, oke. Apa sih orkestrator? ClearPass itu bekerja sama dengan peralatan network yang lain, dengan switch, dengan access point controller, dengan firewall, analytic system, dengan help desk system, bisa itu bekerja sama semua.
Jadi bukan cuman bisa di manage, tapi mereka bisa kerjasama. Mhm. Jadi ClearPass dapat informasi dari alat itu, terus ClearPass mengenforce, memberikan perintah ke switch misalnya untuk memblok user, beri informasi juga ke helpdesk system untuk kasih tahu usernya kenapa mereka diblok dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Itu namanya fungsi orkestrator. Orkestrator. Itu mungkin salah satu keunggulan ClearPass dibanding produk-produk NAC yang berada saat ini. Kayak gitu. Mantap. Berarti benar-benar kalau misalnya mau aman pakai Aruba. Mau aman, mau tidur nyenyak. Mau aman, Artinya, ya. harusnya gitu ya. Aman, tidur nyenyak, dan lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Betul Gitu. sekali. Betul. Itu itu benar-benar. Oke, Gitu Mas David. Oke, berarti di era digital, Ninja, Mm-mm. data is new oil. Mhm. Ya, Betul. jaringan itu bukan lagi hanya sekedar firewall atau antivirus, tapi dibutuhkan juga yang namanya network access control. Yap. Terutama network access control di Aruba Solution yaitu ClearPass. Dia fiturnya lengkap nih Jal. Berarti fiturnya dia udah sampai tadi ada penjelasan dari Ko David juga ada license on guard, on board, bahkan dia bisa sampai mengatur guest yang datang ke suatu perusahaan dan dia bisa mengatur guest tersebut apakah boleh masuk ke dalam jaringan kantor atau tidak. Ya. Jadi seperti itu mungkin. Jal. Benar-benar. Mhm. Thank you Mas David Ya. udah coba menyimpulkan obrolan Iya, kita iya, hari ini yang gitu panjang ya. itu disimpulin jadi satu paragraf. Mantap Oke, sekali. banget. Dari tadi dia ngomong aja sendiri ya, kita udah Iya, gitu. simpulin itu aja udah. Oke. Berakhir sudah obrolan kita hari ini terkait dengan Aruba ClearPass, dan pastinya kami juga mau berterima kasih kepada Bu Krisan dan juga Pak David yang udah mau ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you juga udah dikasih kesempatan untuk jelasin tentang Aruba ClearPass. Pastinya sama-sama kembali. Bagi Bapak Ibu yang masih kepo-kepo terkait dengan Aruba ClearPass, bisa juga menghubungi kontak yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk ikuti terus perkembangan teknologi bersama ACS Group di media sosial dengan cara follow dan subscribe ke acsgroup.co.id. So, see you on the next podcast. Bye-bye. Bye. Bye.